Selamat datang kembali di Farmyard Care, tempat di mana impian bertani praktis bertemu dengan realitas halaman rumah Anda. Mari kita mulai dengan sebuah tamparan realitas yang sering disembunyikan oleh para ahli pertanian dari sofa di media sosial. Banyak orang mengira kunci sukses peternakan adalah lahan berhektar-hektar dan hewan bertubuh raksasa. Fakta lapangannya justru terbalik. Di sekitar kita, banyak peternak konvensional yang terjebak dalam siklus utang pakan, mengurus sapi atau ratusan ayam broiler, hanya untuk menemukan bahwa keuntungan mereka habis digerus biaya operasional. Paradoks terbesar dalam peternakan skala kecil adalah semakin besar hewan yang Anda pelihara, semakin besar pula ruang bagi kesalahan manajemen untuk menghancurkan dompet Anda. Sapi membutuhkan waktu belasan bulan untuk siap jual. Ayam ras, pedaging membutuhkan input pakan pabrikan yang harganya terus meroket tanpa ampun. Jadi, bagaimana mungkin seekor burung kecil yang beratnya bahkan tidak mencapai setengah kilogram bisa menjadi mesin pencetak kas yang jauh lebih efisien daripada seekor lembu di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara? Mitos bahwa banyak anak banyak rejeki seringkali diadopsi mentah-mentah dalam dunia ternak menjadi banyak modal dan lahan besar pasti untung. Ini adalah jebakan Batman bagi pemula. Secara historis, masyarakat kita terbiasa melepas liarkan ayam kampung atau memelihara kambing ala kadarnya di belakang rumah sebagai tabungan darurat, bukan sebagai unit bisnis yang terukur. Ketika tren homesteading atau pertanian mandiri perkotaan mulai naik daun, banyak yang langsung ambruk karena mencoba menduplikasi sistem industri besar di lahan yang terbatas. Disinilah pahlawan rahasia kita masuk. Burung puyuh Jepang atau yang secara ilmiah dikenal sebagai Coturnix japonica. Di pasar lokal, kita mengenalnya sebagai puyuh petelur. Hewan ini membalikan semua logika bapak-bapak kolonial tentang peternakan. Jika sapi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan ayam butuh waktu berbulan-bulan untuk mulai memberikan hasil, puyuh betina sudah mulai bertelur pada usia 6 hingga 8 minggu. Bayangkan, dalam hitungan minggu, bukan bulan, investasi pakan Anda sudah mulai berputar kembali menjadi produk siap jual. Konflik sejati antara mitos versus praktik di lapangan seringkali terjadi pada masalah efisiensi ruang dan konversi pakan. Mitosnya, Anda butuh kandang luas agar ternak produktif. Praktiknya, dalam 1 meter persegi kandang sistem baterai yang dirancang dengan baik, Anda bisa memelihara puluhan ekor puyuh dengan nyaman tanpa mengorbankan kesejahteraan hewan. Jika Anda memiliki gudang kecil atau sisa lahan di samping rumah berukuran beberapa meter saja, kapasitas produksinya sudah bisa menyamai efisiensi telur
dari peternakan ayam halaman belakang yang luas. Dari sudut pandang agronomi dan manajemen pakan, burung puyuh adalah pengubah permainan. Mereka memiliki rasio konversi pakan yang sangat ketat. Setiap gram pakan yang masuk ke tubuh mereka didistribusikan secara efisien untuk pembentukan telur, bukan terbuang menjadi energi untuk berlarian di lahan terbuka yang luas. Namun, efisiensi ini tidak datang dari keajaiban mistis. Ini adalah ilmu sains praktis untuk orang awam. Dasar dari mengelola mikromesin ini terletak pada 3 pilar utama: manajemen air bersih yang konstan, rasio pakan yang tepat, dan kontrol iklim mikro. Di wilayah tropis seperti Indonesia, tantangan terbesar bukanlah suhu dingin, melainkan kelembapan tinggi dan sirkulasi udara yang buruk. Puyuh memiliki metabolisme yang sangat cepat. Artinya, mereka menghasilkan panas tubuh dan kotoran yang mengandung amonia tinggi dalam waktu singkat. Tanpa ventilasi kandang yang baik, puyuh Anda akan stres, berhenti bertelur, atau bahkan mati massal. Air minum tidak boleh terlambat dan harus selalu bersih. Sedikit saja kontaminasi bakteri seperti E. coli dari air yang menggenang, maka seluruh koloni Anda bisa rontok dalam hitungan hari. Kesejahteraan hewan di sini bukan berarti membiarkan mereka berkeliaran bebas di tanah, karena puyuh domestik telah kehilangan insting liarnya dan rentan terhadap predator serta penyakit tanah, melainkan menyediakan lingkungan kandang yang bersih, kering, terlindung dari tikus, dan memiliki akses makanan serta cahaya yang cukup untuk merangsang produksi telur harian mereka. Kesimpulan praktis pertama, kita sangat sederhana namun mendalam. Jika Anda seorang pemula dengan modal terbatas dan lahan seadanya, berhentilah bermimpi tentang peternakan sapi potong atau ayam broiler ribuan ekor sebagai langkah awal. Mulailah dengan sesuatu yang siklus perputarannya secepat perputaran uang di warung kelontong. Burung puyuh memberi Anda kesempatan untuk belajar membaca dinamika pasar lokal, menguasai manajemen pakan, dan memahami pentingnya sanitasi tanpa risiko finansial yang bisa membuat Anda gulung tikar. Dengan memangkas waktu tunggu dari bulan menjadi minggu, Anda tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga menjaga motivasi Anda sebagai peternak tetap menyala karena melihat hasil nyata setiap pagi di dalam sarang peneluran. Mari kita bongkar kesalahpahaman konkret yang sering dipromosikan oleh para penjual bibit amatir atau pembuat konten tutorial kilat. Mitos terbesar yang beredar adalah bahwa burung puyuh bisa diberi makan apa saja, termasuk sisa dapur atau dedak murni, dan tetap bertelur setiap hari dengan lancar. Ini adalah kebohongan publik yang mempercepat kebangkrutan peternak pemula.
Burung puyuh Coturnix adalah mesin biologis dengan metabolisme sangat tinggi. Mereka membutuhkan pakan dengan kadar protein minimal, luuni hingga luambiri 2% untuk fase bertelur. Jika Anda mencoba menghemat biaya dengan mengganti pakan komersial secara sembarangan, menggunakan dedak padi berkualitas rendah yang tinggi serat kasar, produksi telur akan langsung merosot hingga nol dalam waktu kurang dari palap tua tunjam. Puyuh tidak memiliki sistem pencernaan seperti ruminansia yang bisa mengolah serat kasar menjadi energi. Mengharapkan puyuh bertelur lebat dengan pakan asal-asalan sama seperti mengisi mobil balap dengan minyak tanah. Strategi pakan yang rasional untuk pertanian rumahan tidak berarti Anda harus 100% bergantung pada pakan pabrikan yang harganya fluktuatif. Melainkan bagaimana kita mengintegrasikan tanaman multi-year di lahan sekitar sebagai pakan tambahan yang cerdas. Di iklim tropis kita, tanaman seperti kelor, Moringa oleifera, dan indigofera adalah anugerah tersembunyi. Daun kelor yang dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, bukan dijemur di bawah matahari langsung agar nutrisinya tidak rusak, kemudian ditepung, dapat dicampur ke dalam pakan utama hingga asasmen sekitar 5%. Daun kelor kaya akan asam amino esensial dan antioksidan yang tidak hanya membantu menjaga imunitas burung, tetapi juga memberikan pigmen alami yang membuat kuning telur puyuh menjadi lebih jingga pekat. Sebuah kualitas premium yang sangat dicari oleh pasar kuliner lokal dan pembuat kue selain strategi pakan. Pemakaian lahan vertikal adalah kunci mengapa peternakan mikro ini sangat masuk akal di halaman belakang yang sempit. Lupakan konsep kandang konvensional yang melebar ke samping dan menghabiskan ruang tanah. Dengan sistem baterai vertikal setinggi 4 hingga 5 tingkat, Anda memanfaatkan ruang udara, bukan ruang tanah. Namun, jebakan pemula di sini adalah mengabaikan manajemen limbah dari sistem vertikal ini. Setiap tingkat harus dilengkapi dengan triplex atau talang plastik, penampung kotoran yang dilapisi kapur dolomit atau sekam padi kering. Tujuannya adalah menangkap kelembapan seketika setelah kotoran jatuh. Disinilah integrasi agronomi halaman belakang terjadi. Kotoran puyuh adalah salah satu pupuk organik dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tertinggi di dunia unggas. Tanpa perlu proses pengomposan yang rumit selama berbulan-bulan seperti kotoran sapi, kotoran puyuh yang kering bisa langsung diaplikasikan sebagai pupuk dasar untuk tanaman buah multi-year seperti alpukat atau jeruk di pekarangan Anda. Menciptakan siklus hulu hilir yang tanpa limbah. Bicara soal musiman, Indonesia memang tidak memiliki musim salju, tetapi kita memiliki musim pancaroba dan musim hujan yang sering kali menjadi momok
bagi peternak unggas mikro. Saat transisi dari musim kemarau ke musim hujan, penurunan suhu udara yang drastis disertai kelembapan yang melonjak tinggi akan memicu stres lingkungan. Burung puyuh sangat sensitif terhadap perubahan durasi pencahayaan. Di alam liar, penurunan durasi cahaya adalah sinyal bagi mereka bahwa musim dingin tiba dan waktunya berhenti bereproduksi. Karena itu, praktik wajar yang wajib dilakukan adalah pemasangan lampu induksi atau lampu LED di dalam kandang untuk memastikan puyuh mendapatkan pencahayaan konstan selama di teras hingga di selas jam sehari, termasuk bantuan cahaya di malam hari. Tanpa manipulasi pencahayaan yang konsisten ini, jangan heran jika produksi telur koloni Anda drop secara misterius saat langit mulai sering mendung. Kebutuhan ras juga harus disesuaikan dengan target pasar Anda, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Ras Coturnix japonica, standar berbulu coklat, Vero, adalah pilihan paling aman untuk produksi telur konsumsi massal karena daya tahannya yang luar biasa terhadap penyakit lokal. Namun, jika Anda menyasar pasar hobi atau pembibitan dengan nilai tambah, ras seperti celadon yang membawa gen resesif sehingga mampu menghasilkan telur berwarna biru, telur asin atau hijau toska yang estetis, menawarkan margin yang jauh lebih tebal, meskipun tingkat produksinya sedikit di bawah ras standar. Memahami kebutuhan biologis dasar, mengawinkan manajemen ruang vertikal dengan tanaman pakan lokal, serta mengantisipasi perubahan musim tanpa kepanikan adalah pemisah nyata antara seorang peternak mandiri yang visioner dengan mereka yang hanya ikut-ikutan tren media sosial, lalu gulung tikar dalam waktu 3 bulan. Memasuki wilayah infrastruktur fisik, kandang dan pagar adalah investasi awal yang paling sering memicu pemborosan modal jika tidak direncanakan dengan logika yang dingin. Banyak peternak pemula terjebak mitos bahwa kandang yang baik harus menggunakan bahan serba mahal atau besi anti karat yang rumit. Faktanya, untuk ternak skala kecil, seperti kelinci pedaging atau unggas, yang terpenting adalah fungsi proteksi ganda, melindungi ternak dari cuaca ekstrem dan mengunci mereka dari predator lokal seperti tikus got, musang, dan ular. Pagar luar perimeter halaman harus rapat hingga menyentuh tanah. Bahkan idealnya ditanam sedalam 20 cm ke dalam tanah untuk mencegah tikus menggali jalan masuk bawah tanah. Kandang itu sendiri harus memiliki ventilasi silang yang mengalirkan udara segar di bagian atas, tanpa membuat angin malam berembus langsung ke tubuh ternak secara kasar. Keamanan struktural jauh lebih penting daripada estetika kosmetik, karena satu serangan predator dalam semalam bisa menghapus seluruh aset genetika yang Anda bangun berbulan-bulan,
dalam hal pemanfaatan lahan dengan metode grazing dan rotasi. Kita harus bersikap realistis terhadap keterbatasan ruang pekarangan. Konsep rotasi lahan atau pastura berputar seringkali digambarkan secara romantis di video luar negeri, di mana hewan berpindah dari satu kotak hijau ke kotak hijau lainnya setiap minggu. Untuk lahan rumahan di Indonesia yang seringkali kurang dari setengah hektar, sistem rotasi harus diadaptasi menggunakan kandang jinjing bergerak atau traktat ayam dan kelinci. Hewan dibiarkan membersihkan rumput liar di area tertentu selama 2 atau 3 hari, memupuk tanah secara langsung dengan kotorannya, lalu dipindahkan sebelum mereka mulai merusak perakaran rumput atau memadatkan tanah hingga menjadi gersang. Jika Anda memelihara kambing atau domba rambut di lahan terbatas, sistem potong angkut atau silase jauh lebih masuk akal daripada membiarkan mereka merumput bebas secara konvensional. Karena karakteristik kambing yang suka memilih makanan akan membuat lahan pastura Anda cepat gundul di beberapa bagian, sementara gulma berkayu justru tumbuh subur tak terkendali. Mari kita bedah pos biaya tipikal yang akan Anda hadapi agar tidak ada kejutan finansial yang membuat Anda syok di tengah jalan. Dalam struktur anggaran peternakan skala kecil yang sehat, alokasi biaya terbesar sekitar 60 hingga 70% akan selalu tersedot oleh pakan, baik itu pakan utama pabrikan maupun bahan baku pakan lokal. Pos biaya berikutnya adalah investasi awal untuk bibit atau indukan berkualitas tinggi yang biasanya memakan porsi 15%, diikuti oleh biaya infrastruktur kandang yang harus didepresiasikan dalam jangka panjang. Biaya utilitas seperti listrik untuk lampu, penghangat, dan pompa air, serta biaya kesehatan seperti vitamin esensial dan desinfektan, biasanya hanya memakan porsi kecil sekitar 5 hingga 10% dari total pengeluaran operasional. Masalah keuangan muncul ketika pemula membalik rasio ini dengan menghabiskan 80% modal mereka hanya untuk membangun kandang yang megah dan estetik. Lalu kehabisan napas dan modal saat harus membeli pakan berkualitas tinggi di bulan-bulan berikutnya ketika ternak belum mulai berproduksi. Lalu, di sinilah kita harus menghancurkan mitos paling berbahaya yang sering beredar di komunitas peternak kita. Mitos tentang pakan ajaib buatan sendiri yang diklaim bisa memangkas biaya hingga 0% atau produk cairan fermentasi 1 tetes yang katanya bisa menyelesaikan semua masalah dari bau kandang hingga mempercepat pertumbuhan secara instan. Ini adalah pembodohan massal berbasis pseudosains. Tidak ada 1 tetes cairan pun di dunia ini yang bisa menggantikan hukum kekekalan massa dalam nutrisi ternak.
jika hewan membutuhkan 20% protein untuk hidup dan berproduksi. Anda tidak bisa memenuhinya hanya dengan memberi mereka limbah karbohidrat tinggi yang difermentasi dengan mikroba ajaib. Fermentasi memang meningkatkan kecernaan serat kasar dan membantu menekan bakteri patogen di saluran pencernaan. Tetapi, ia tidak bisa menciptakan protein dari ketiadaan. Protein harus tetap diinput dari bahan baku berkualitas seperti tepung ikan, bungkil kedelai, atau tanaman legum multi-year yang kaya nutrisi, keselamatan biologis, dan kebersihan lingkungan adalah benteng terakhir yang menjaga kelangsungan peternakan Anda dari ancaman penutupan oleh tetangga sekitar atau serangan wabah penyakit. Kebersihan bukan berarti Anda harus menyemprotkan zat kimia beracun setiap jam, melainkan menjaga kondisi lingkungan tetap kering dan memutus rantai kelembapan. Bakteri dan virus berkembang biak di tempat yang basah dan hangat. Oleh karena itu, desain tempat minum yang antipas, pembersihan kotoran secara berkala yang langsung ditaburi abu gosok atau kapur pertanian, serta penyemprotan desinfektan alami seminggu sekali adalah protokol wajib yang tidak boleh ditawar. Ketika Anda memberlakukan kebersihan kandang dengan disiplin yang ketat, bau, menyengat, amonia yang biasanya memicu konflik dengan lingkungan sekitar tidak akan pernah terbentuk. Dan ternak Anda akan tumbuh dalam kondisi kesehatan optimal tanpa perlu ketergantungan pada antibiotik kimiawi. Sebagai penutup dari babak pertama perjalanan kita di Farmyard Care, mari kita rangkum garis tegas yang memisahkan antara fakta lapangan yang keras dengan mitos-mitos indah yang sering menjerumuskan. Faktanya, peternakan skala kecil yang sukses tidak ditentukan oleh seberapa luas tanah yang Anda miliki atau seberapa besar ukuran fisik hewan yang Anda pelihara, melainkan oleh ketepatan manajemen ruang efisiensi konversi pakan dan kecepatan siklus perputaran modal. Mitos di luar sana mengatakan bahwa bertani dan beternak adalah soal romantisasi kembali ke alam, di mana segala sesuatu berjalan otomatis tanpa usaha. Faktanya, ini adalah bisnis biologis yang menuntut disiplin, pemahaman, sains dasar tentang nutrisi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim mikro. Kita telah membongkar bahwa pakan ajaib itu tidak ada. Pencahayaan konstan adalah keharusan. Dan struktur biaya yang sehat wajib mendahulukan isi perut ternak daripada estetika kosmetik kandang Anda bagi Anda yang sudah siap melangkah dan ingin mengubah petak tanah kosong menjadi aset produktif. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi sebelum membeli hewan pertama Anda. Pertama, periksa regulasi lokal dan izin lingkungan di tingkat rukun tetangga untuk memastikan jenis ternak yang Anda pilih
tidak melanggar aturan zonasi pemukiman. Kedua, siapkan infrastruktur keamanan perimeter yang anti predator dan memiliki sistem ventilasi silang yang kering sebelum bibit tiba, bukan membangunnya terburu-buru saat hewan sudah di jalan. Ketiga, amankan jalur pasokan pakan berkualitas dengan kadar protein yang sesuai dengan kebutuhan biologis ternak, serta siapkan tanaman multi-year sebagai substitusi pakan tambahan. Keempat, buatlah proyeksi keuangan yang jujur, di mana Anda memiliki dana cadangan operasional untuk pakan selama minimal 3 bulan pertama, sebelum hewan mulai menghasilkan produk komersial pertamanya. Bergerak di bidang peternakan rumahan juga menuntut sikap etis yang tinggi, baik terhadap hewan peliharaan maupun terhadap komunitas manusia sekitar Anda. Kesejahteraan hewan bukan sekadar slogan kosmetik, melainkan fondasi dari produktivitas itu sendiri. Hewan yang stres, kepanasan, kelaparan, atau hidup di atas tumpukan kotorannya sendiri, yang basah tidak akan pernah memberikan hasil optimal, karena energi tubuh mereka habis digunakan untuk bertahan hidup melawan depresi lingkungan. Di sisi lain, etika terhadap tetangga adalah benteng hukum tak tertulis bagi kelangsungan usaha Anda. Bau amonia yang menyengat, lalat yang berterbangan ke rumah sebelah, atau suara bising di jam istirahat adalah bentuk kegagalan manajemen peternak, bukan risiko alami dari peternakan. Dengan menjaga sanitasi kandang tetap kering melalui pemanfaatan kapur dolomit, abu gosok, dan rotasi limbah yang disiplin. Anda membuktikan bahwa peternakan modern skala kecil bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat urban, tanpa menimbulkan konflik sosial. Bertani dan beternak di era modern ini adalah tentang bekerja dengan cerdas, memanfaatkan sains agronomi praktis, dan memiliki keberanian untuk memulai dari skala yang paling masuk akal dengan risiko yang terukur. Anda tidak perlu menunggu punya lahan berhektar-hektar